Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang bandwidth management hotspot ya. Jadi ada tiga metode yang bisa kita gunakan untuk bandwidth hotspot. Jadi yang pertama settingan standar ya, menggunakan user profile. Jadi kita user per usernya berdasarkan user profile. Nah, di sini parameter yang disetting hanya menentukan bandwidth di rate limit. Oke, kita langsung praktek step by step per metode ini ya. Jadi yang pertama untuk teknik dynamic queue by user profile, caranya kita masuk ke IP hotspot dan di sini ada user profile. Oke. Nah, di user profile ini kita buat profile baru. Misalnya contoh ini implementasi hotspotnya di sekolah ya. Jadi misalnya di sini kita isikan guru. Oke, kemudian nanti di menu rate limit, nah di sini kita isikan bandwidthnya. Misalnya dikasih bandwidth 1 mega ya. Kemudian nanti ini share user kita isi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita isi satu berarti hanya satu user bisa login ke satu device ya. Oke, kita nonaktifkan kemudian kita play. Ya, begitupun nanti untuk profil yang lain ya. Misalnya kita copy aja di sini. Ini kita buat untuk siswa ya. Ya, address poolnya oke. Kemudian ininya kita isikan misalnya 512. 512K. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi ketika nanti kita buat user di sini, arahkan ke masing-masing user profil. Oke, kita coba buat user untuk guru ya. Misalnya di sini, contoh saja di sini guru satu ya. Ini passwordnya, kemudian profilnya ke guru. Dan kita buat lagi, copy guru 2 passwordnya ke profilnya ke guru ya. Nah, begitupun nanti untuk siswa satu profilnya ke siswa. Oke, kita lakukan pengujian. Jadi ini udah bisa kita lakukan login ke masing-masing profil ya. Nah, di sini untuk monitoring hotspotnya jalan ya, kita coba lihat di menu aktif. Nah, di sini belum ada ya. Kita coba login dari perangkat lain. Saya login dari laptop ya. Oke, masuk ke hotspot. Ya, kita login dulu. Oke, masukkan. Nah, di sini terlihat ya, sudah ada guru yang login dengan alamat IP 192.168.79.252. Nah, kita lihat di menu Simple Queue ya. Oke, nah di sini ada guru login. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini sebentar ini kita hapus dulu ini settingan bandwidth yang lama. Nah, jadi otomatis hotspot guru ini sudah mendapatkan bandwidth 1 mega dan 1 mega ya. Begitupun nanti kalau siswa login akan mendapatkan bandwidth 512. Seperti itu. Kita coba untuk siswa login.
Nah, di sini sudah ada siswa ya. Nah, di sini sudah mendapatkan bandwidth 512, 512 ya. Oke, jadi itulah teknik yang pertama bagaimana kita setting bandwidth berdasarkan user profile. Nah, pertanyaannya ketika ada beberapa user yang connect ya, misalnya ada 5 siswa, maka otomatis bandwidthnya per user itu dapat 512. Ya, begitupun untuk guru ada 3 yang connect, maka bandwidthnya akan mendapat 1 mega. Jadi untuk teknik ini harus diperhitungkan jumlah total bandwidth yang akan dialokasikan. Nah, menyambung ke teknik yang kedua, nah bagaimana kalau misalnya pengen di grup berdasarkan tadi bandwidth share ya. Jadi kita punya bandwidth 5 mega seperti ini ya contoh. Contoh untuk guru misalnya bandwidthnya maksimalnya 5 mega. Nanti hanya di-share ke 5 guru saja. Jadi kalau semua guru aktif ya menggunakan internet, maka akan mendapat nilai bandwidthnya 1 mega gitu ya. Tapi kalau misalnya yang aktif hanya 1 orang, maka akan up to bandwidthnya ke 5 mega. Nah, teknik ini kita menggunakan teknik parent queue di user profile. Dan untuk rate limitnya seperti ini. Ya, jadi nanti ada menentukan max limit, kemudian ada limit add ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana bandwidth share per grup ya. Oke, kita coba masuk lagi ke IP hotspot. Nah, di sini kita hilangkan dulu ya, atau kita disconnect dulu. Nah, jadi langkah pertama kita harus membuat profil dulu ya. Sama seperti tadi, hanya bedanya untuk profilnya nanti kita edit di rate limitnya. Jadi yang guru ini tadi ya, kan tadi udah dibuat nih rate limitnya. Kita edit di sini menjadi seperti ini ya. 5 mega, 5 mega. Kemudian ini seperti ini. Kemudian di sini ada nilai prioritinya misalnya 1. Dan nilai limit add-nya adalah 1 mega. Oke, seperti ini. Nah, berikut pun yang siswa ya. Ya, yang siswa misalnya akan mendapatkan bandwidth. Ini nilai terkecilnya, misalnya nilai paling besarnya adalah 3 mega, misalnya contoh ya. 3 mega, 3 mega. Kemudian di sini tadi prioritinya 2. Ya. Nah, jadi settingannya seperti ini. Langkah pertama yang harus dirubah adalah di rate limitnya ya. Oke. Untuk share user tetap 1 ya. Nah, langkah berikutnya kita atur parent queue-nya. Jadi parent queue-nya kita atur di sini. Untuk guru insert queue-nya kita pilih bottom. Kemudian parent queue-nya nanti nah di sini kita harus diarahkan ke profil guru ya atau ke static queue yang ada di guru. Nah, di sini belum ada kan? Kita harus buat dulu di simple queue. Jadi kita masuk ke menu queue ya. Di sini simple queue kita buat, kita tambahkan ini untuk guru. Nah, targetnya kita isi dengan alamat IP networknya ya. 192.168.79.0/24. Ini didapat dari mana? Ini dapat dari IP hotspot ya. Kita cek IP hotspot, IP address ya. Nah, di sini ya. Jadi untuk WLAN untuk hotspot 1 ini di network 79. Nah, max limitnya diisi 5 mega. Kemudian untuk upload juga downloadnya misalnya 5 mega ya. Kemudian di menu advance ya. Nah, di sini kita pastikan
di menu queue type-nya kita pilih adalah PCQ upload dan PCQ download. Ini supaya bandwidth-nya dibagi rata ya. Seperti itu. Nah, jadi ini play. Oke, begitupun dengan siswa. Jadi kita buat untuk siswa sama ya, targetnya nanti 192.168 misalnya 79.0/24. Kemudian nanti diarahkan di menu max limitnya ke total bandwidth. Misalnya total bandwidthnya tadi dapat 3 mega, ini 3 mega ya. Nah, di sini sama PCQ upload dan PCQ download. Oke, tadi nilai prioritinya kita atur dulu ya. Ini 2, ini 2. Oke, ini adalah 1 ya untuk guru. Ya, baru kembali lagi ke user profile, IP, masuk ke menu hotspot, user profilnya guru, kemudian kita tentukan di sini parent queue-nya ya. Oke, ini ke guru. Nah, seperti ini. Kemudian untuk siswa, sama, ininya di bawah, parent queue-nya adalah siswa. Oke. Nah, jadi untuk teknik bandwidth yang kedua ya, caranya seperti itu. Kita lakukan uji coba ya. Kita langsung lihat di menu eh, simple queue aja. Nah, nanti kita login sebagai guru ya. Otomatis nanti akan muncul di bawah sini. Kemudian nanti pastikan untuk di sini parameternya yang static queue berada di paling atas semua ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ininya apa? Posisinya. Oke, kita login lagi. Bentar, kita login lagi. Masuk ke guru dulu. Nah, di sini terlihat ya. Oke, jadi hotspot guru ini akan mendapatkan 5 mega ya untuk up to-nya. Jadi ketika kita coba speed test ya dapatnya pasti akan dapat 5 mega ya. Karena yang connect baru 1. Nah, di sini kita coba dulu. Kita cek di menu IP hotspot aktif ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini up to-nya udah sampai ya. Oke. Jadi pastikan bandwidth-nya adalah mendapatkan 5 mega ya. Dan terus koneksinya pastikan satu sumber, jadi dari hotspot seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita login untuk siswa ya. Oke, siswa kita login. Kita lihat lagi di menu queue-nya. Di sini siswa 1. Nah, jadi otomatis akan terkoneksi ya. Oke, kita coba speed test lagi di menu aktif. Nah, jadi metode ini sangat cocok jika kita akan melakukan bandwidth management per grouping ya. Jadi
berdasarkan grup ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang login lagi guru dua nanti berada di bawahnya sini ya. Jadi coba kita login untuk guru dua. Jadi di sini yang aktifnya ini coba ini kita download dulu. Kembali lagi ke queue. Nah, kita buat dulu untuk guru dua tadi. Cek IP hotspot, usernya udah ada belum? Nah, ini kita login berdasarkan ini ya. Guru dua dilatih aktif. Nah, di sini udah ada guru satu, guru dua. Kita cek di menu queue-nya. Nah, di sini sudah ada ya, guru guru dua. Oke, seperti itu. Untuk kasus bandwidth management per user ya, atau per grup. Seperti itu. Nah, jadi nanti outputnya 5 mega ini dibagi ke dua ya, ke dua user. Nah, langkah berikutnya kita bandwidth share dalam satu user hotspot bisa menggunakan beberapa share user ya. Jadi kita buat misalnya satu akun jadi 3 user. Tapi nanti bandwidthnya dibagi juga ya, seperti di grup. Nah, caranya ini membutuhkan yang namanya metode yang disebut dengan Mangle ya. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi kita coba buat dari awal ya. Jadi kita masuk ke IP hotspot, ke user profile. Jadi langkahnya kita buat contoh misalnya ini implementasinya di rumah lah ya. Jadi namanya profilnya misalnya rumah satu ya. Kemudian nah di sini share usernya rumah satu ini akan diakses li- oleh 3 user ya. Oke, 3. Nah, rate limitnya nanti kita tentukan di sini mau berapa dikasih ya. Jadi nanti misalnya rate limitnya akan dikasih menjadi 1 mega berarti 1 M 1 M gitu ya. Dan pastikan di sininya di menu incoming dan outgoing ya di sini. Nah, yang paket MAC ini kita harus diisi. Jadi ini misalnya contoh aja samain rumah satu, outgoingnya rumah satu. Jadi nanti akan memunculkan dynamic mangle. Oke. Oke, sorry, yang rate limit di sini kita tidak perlu diisi dulu ya, karena sudah nanti akan disetting di static queue. Oke, jadi ini seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk rumah dua ya. Saya contoh ini untuk rumah dua, seri usernya misalnya 5. Oke, kemudian nanti incoming paketnya kita ganti dua dengan rumah dua. Ini rumah dua ya. Play. Oke. Nah, kemudian kita buat user. Nah, anggaplah misalnya untuk rumah satu, usernya juga sama ya di sini namanya misalnya rumah satu. Kemudian profilnya kita arahkan ke rumah satu seperti ini. Kemudian untuk rumah dua sama, kita buat di sini rumah dua
Profilnya diarahkan ke rumah 2. Ya, pembuatan user profil dan user sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu simple queue-nya ya. Nah, untuk simple queue-nya sebentar ini kita nonaktifkan dulu. Biar kosong dulu ya. Oke. Ya, kita tambahkan ini misalnya rumah 1 ya. Oke. Kemudian targetnya diisi dengan IP address-nya. Jadi misalnya 192.168.79.0/24. Networknya diarahkan ya. Nah, di max limitnya nanti dibuat. Oke. Tadi rumah 1 itu berapa? 5 mega ya. Oke, 5 mega. Kemudian masuk ke menu advance ya. Di menu advance nanti kita isikan di sini khusus untuk paket MAC-nya ya. Nah, ini paket MAC-nya belum muncul karena belum ada user yang login. Jadi nanti biarin dulu. Kemudian yang terpenting di sini queue type-nya, VCQ, download sama VCQ, upload. Ya, kita buat seperti ini dulu. Kita cek di user profile, IP hotspot, user profile tadi seri usernya udah dikasih belum? Oh, rumah 1, sorry ini edit ya. Seri usernya kita ganti 5 aja. Ini rumah 2, ya sama. Seri usernya 5 juga. Oke. Nah, baru kita buat mangle-nya dulu. Setelah ini dibuat ya, kita buat mangle-nya IP firewall, mangle, tambahkan, masuk ke menu chain-nya adalah forward, kemudian masuk ke menu action. Action-nya kita pilih jam. Nah, di sininya kita pilih adalah diketik aja hotspot ya. Kita buat jamnya, kita definisikan sendiri namanya hotspot. Nah, jadi nanti ketika ada user yang connect, maka otomatis akan ada mangle, dynamic mangle. Kita coba ya. Login lagi dari ini. Kita login ke rumah 1. Nah, di sini terlihat ya. Jadi mangle-nya sudah terbentuk rumah 1. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini, balik lagi ke simple queue. Nah, paket MAC-nya kita arahkan ke rumah 1. Seperti ini. Ya. Jadi nanti bandwidth-nya akan tershare ya. Jadi anggap ini dikasih bandwidth kan berapa? 5 mega ya. Oke, nanti ada yang connect lagi. Saya coba connect lagi di sini dengan login yang sama. Karena tadi udah dibuat share user ya. Misalnya berarti loginnya di sini rumah 1 lagi. Oke. Nah, jadi tetap kalau di simple queue-nya tetap ada 1, tapi kalau kita lihat di menu IP hotspot active connection, nah di sini ada dua user ya. Jadi nanti 2 user ini akan mendapatkan bandwidth dibagi 2 ya. Ini 5 mega ini nanti dibagi 2 seperti itu. Jadi itu teknik satu user hotspot bisa dibuat beberapa login atau device ya, dan masing-masing bandwidthnya jadi share. Jadi bukan lagi per usernya mendapat 5 mega, tapi 5 mega ini dibagi ke 2 user.
Nah, begitupun nanti untuk yang siswa sama ya. Yang siswa misalnya ini 3 mega, berarti nanti kita login di hotspotnya ke siswa. Jadi nanti di Mangle-nya ada yang namanya siswa. Nah, kalau yang ini kan baru untuk guru ya. Jadi memunculkan dynamic Mangle seperti itu. Oke, demikian tutorial bagaimana kita setting bandwidth hotspot. Jadi ada 3 cara ya. Dynamic queue, by user profile, bandwidth share per group, dan bandwidth share dalam satu user hotspot. Ini harus menggunakan Mangle ya. Jadi nanti silakan bisa dipilih teknik dari ketiga bandwidth management ini. Oke, tutorial bandwidth hotspot saya cukupkan demikian. Terima kasih.